Sejarah Nusantara yang terlupakan untuk Indonesia Raya. Sejatinya sejarah Nusantara adalah dimulai abad ke-7 Masehi dan abad ke-14 Masehi. Dari abad ke-7 Masehi hingga abad 14 Masehi, Islam sudah mayoritas di semenanjung Sumatera hingga Selat Malaka serta Thailand sekitarnya, bahkan sampai ke Afrika Selatan sejak kerajaan Islam di Palembang berdiri dengan rajanya bernama Sigentar Alam. Trah Iskandar Zulkarnain masih di zaman para syahab Rasulullah. Sementara meski Aceh jalur masuk kafilah Abdullah ibnu Masudra, baru berdiri kerajaan Islam di Lamhuri di abad 9 Masehi. Karena Aceh memang wilayah kerajaan Sriwijaya, karenanya tujuan utama kafilah mengajak raja dan rakyatnya untuk berislam. Sejatinya Sumatera tempat para auliya sebelum syariat Islam Nabi Muhammad SAW masuk, karena agama Islam dibawa oleh seluruh nabi dan rasul sebelumnya. Rentang waktu dari abad 7 Masehi hingga abad 14 Masehi inilah yang disebut Nusantara I. Diawali oleh datangnya Syekh Maulan Malik Ibrahim dan anaknya bernama Syekh Abdullah Al-Arif, menantu Syekh Abdul Qadir dan menantu Ratu Misyang Sakti, Islam, terah keturunan Raja Sigentar Alam. Karena memiliki otoritas terah kerajaan itu, Syekh Abdullah Al-Arif jadi putra mahkota dan mendirikan kerajaan Islam abad 14 Masehi ini dengan nama kerajaannya Simidu Tinggi, di kawasan Bukit Barisan Tumutan 7. Bukit itu mengeluarkan 7 mata air sungai dan salah satu sungai itu berwarna 9 warna. Dari sinilah dirancang untuk berdakwah ke seluruh Pulau Jawa dengan istilah tekad dakwah mereka yang disebut 7 ganti 9 gilir. Kemudian kerajaan Semendo Tinggi turun Bukit Barisan ke kawasan Gunung Dempo seputaran dengan sebutan Basma Lebar, sehingga kerajaan Islam Abdullah Al-Arif disebut Kerajaan Semendo Tinggi Basma Lebar. Dengan menggunakan undang-undang Kitab Selimbur Cahaya. Kala itu di awal abad 14 Masehi, beliau menugaskan ayahnya untuk memperkenalkan mazhab Imam Syafi'i dari bahaya Wahabi, Syiah, dan Mu'tazilah. Tugas ayahnya sangat ringan karena di Nusantara I sudah mayoritas Islam. Kemudian Raja Abdullah Al-Arif itu menugaskan 3 ulama satu keluarga yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim, ayah, Syekh Mahdum Ibrahim, anak, dan Syekh Rahmat, cucu, berdakwah ke Jawa Timur. Awalnya masyarakat Jawa Timur menyebutnya Sunan Malaya karena berasal dari Melayu Palembang Hulu. Kemudian masyarakat di luar Kediri menyebutnya Sunan Ampel dan ayahnya disebut Sunan Bonang. Pada waktu Syekh Rahmat di Palembang Hulu dipanggil dengan nama panggilannya Krio Bungsu. Dari tugas Syekh Maulana Malik Ibrahim, anak dan cucunya inilah disebut Nusantara II dalam tugasnya mengislamkan seluruh Jawa Timur. Kemudian dalam kurun waktu awal atau pertengahan abad 14 Masehi itu, Raja Abdullah Al-Arif mengajak Raden Fathahillah untuk berdakwah ke Jawa Tengah wilayah ayahnya, Brawijaya kelima dari kerajaan Wangsa Syailendra yang berasal dari Gunung Fatah dekat Laut Manak Bengkulu, kawasan hutan atau rimba candi saat ini, dengan nama rajanya Mahendra, yang beragama Hindu, seperti Dewa Warman di Gunung Salak dengan nama kerajaannya Salaka Negara dari Gunung Salak. Dalam masa kekuasaan serta dakwah Raja Raden Fatah inilah, Syarif Hidayatullah, anak, dan Syarifah Mudaim, ibu, dari Mekah, pulang ke Jawa Barat lewat pelabuhan Selat Malaka. Langsung Raden Fatah menobatkan Syarif Hidayatullah jadi raja di Cirebon, wilayah kakeknya Prabu Siliwangi yang masih mayoritas beragama Hindu. Inilah yang disebut Nusantara II untuk menuju kejayaan terakhir 7 abad kemudian yakni zaman kita ini, abad 21. Di mana sekarang ini terjadinya puncak konflik dan akhir pengaruh kaum Wahabi dan kaum Ba'alawi yang rasisme dan memonopoli sejarah Nusantara. Sementara itu, paman Raden Fatah yakni Aryo Dillah atau Aryo Abdillah atau bernama Hasanuddin, yang akhirnya menjadi raja di Banten yakni Sultan Hasanuddin. Syarif Hidayatullah ke Palembang mendirikan Kesultanan Kerajaan Palembang Darussalam dengan rajanya Sultan Badarudin. Lanjut. Syekh Mahdum Ibrahim berangkat untuk bersuluk dan napak tilas ke Goa Bukit Candi di Kerajaan Semendo Tinggi. Disinilah beliau disebut Tuan Kemas Ali Bonang di Tumutan 7, karena petilasan suluknya di Goa Bukit Candi yang kini masih sering dikunjungi masyarakat luas, yang sejarahnya pula bahwa di tempat itu adalah tempat persinggahan Nabi Idris alaihi wassalam dalam rangka beliau, napak tilas, menelusuri asal-usul Nabi Adam diturunkan.
dan beliau dikenal oleh para orang tua berpengetahuan khusus dengan sebutan Raden Sepapal. Adapun Nusantara NKRI dipelopori oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta beserta seluruh pahlawan baik dari Nusantara I dan Nusantara II melepaskan tahta kerajaan mereka masing-masing dan bertekad bulat menjadi negara yang maha luas dengan sistem presidensil yang disebut NKRI, berlambangkan Garuda dengan isi 5 butir falsafah bangsa, yakni falsafah Pancasila yang membawa ruhnya Islam rahmatan lil alamin, atas perbedaan ras, suku, bangsa dan agama dengan nama Bhinneka Tunggal Ika. Demikian itu sejarah Nusantara ini adanya. Untuk diketahui, Syekh Abdullah Al-Arif itu sewaktu berada di Keraton Jogja beliau bernama Syekh Sutabaris dan pada waktu di Keraton Cirebon bernama Syekh Nurdin, itulah rajanya Wali Songo. Di Sumatera, terutama wilayah kawasan Bukit Barisan membentang hingga Gunung Fatah dan Gunung Dempo, Syekh Abdullah Al-Arif itu disebut Puyang Atung Bungsu, yang namanya dijadikan nama bandara di wilayah Basma Pagar Alam saat ini. Dari fakta sejarah inilah dijadikan sebagai jiwa dan semangat pemersatu dan melahirkan semangat juang yang sangat tinggi untuk merdeka dari penjajah Belanda serta terbentuk jiwa nasionalis dan agamis mayoritas rakyat seluruh Nusantara untuk menjadi NKRI. Semoga bermanfaat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. By penulis, Aladin Cakralangit.